Oke, hari ini kita bakal melakukan sesuatu yang sedikit berbeda. Kita nggak akan masuk ke laboratorium, tapi kita akan bongkar satu dokumen yang ternyata bisa ngajarin kita banyak hal soal cara kita memandang dunia. Nah, dokumen ini datangnya dari mana? Ternyata dari sebuah kelas IPA, kelas 7, di SMP Negeri 2 Kandangan, Temanggung. Yup, di Indonesia. Jadi kita seolah-olah lagi ngintip langsung ke jantung proses belajar mengajar di sana. Oke, sekilas ini cuma kisi-kisi ujian. Kelihatannya biasa aja kan? Tapi pertanyaannya, apa yang bisa kita pelajari dari sini soal arsitektur kehidupan itu sendiri? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Anggap aja ini bukan sekedar kisi-kisi, tapi sebuah peta. Peta untuk memahami dasar-dasar biologi. Gimana? Siap? Oke, kita mulai ya. Dokumen ini namanya kisi-kisi. Ya, pada dasarnya ini cetak biru atau blueprint buat ujian. Dan ini dibuat oleh seorang guru, Bapak Dionysius Heru Yulianto. Di sini tuh dijelasin semuanya secara detail. Materi apa aja yang harus dikuasai siswa, soalnya nanti kayak gimana, sampai kemampuan berpikir apa yang lagi diuji. Ini bener-bener arsitektur pengetahuannya mereka. Nah, babak pertama buat para siswa ini, menurut kisi-kisi, adalah soal klasifikasi. Gimana caranya mereka bisa memilah-milah jutaan jenis makhluk hidup di dunia ini jadi kategori-kategori yang lebih gampang dimengerti. Dan semuanya dimulai dari pertanyaan yang paling basic, paling fundamental. Apa sih bedanya makhluk hidup sama benda mati? Ujiannya nanti minta siswa buat bener-bener menganalisis perbedaan ini. Terus gimana para ilmuwan ngelakuin pemilahan ini? Nah, mereka punya alat yang namanya kunci determinasi. Kalau mau dibayangin, ini tuh kayak main tebak siapa, tapi versi sains. Dan ujian ini bener-bener nguji kemampuan siswa buat pakai alat ini loh. Ini skill analisis murni. Dan dari sini kita lihat betapa pentingnya aturan dan keteraturan. Ujian ini mengharuskan siswa buat jago soal binomial nomenclature. Apaan tuh? Itu sistem penamaan universal yang isinya dua kata. Gunanya, supaya ilmuwan di Indonesia sama ilmuwan di Amerika misalnya, pas ngomongin satu hewan, mereka tahu mereka lagi ngomongin hewan yang sama persis. Nggak ada salah paham. Oke, setelah mereka jago memilah-milah kehidupan, kisi-kisi ini lanjut ke tahap berikutnya. Logis banget sih, yaitu gimana semua kehidupan yang udah dipilah tadi itu ternyata saling nyambung. Konsep utamanya di sini ya, apalagi kalau bukan ekosistem. Soal ujiannya nanti bukan cuma minta siswa buat ngapalin definisinya, tapi juga bisa nunjukin mana aja komponen-komponennya dan ngerti apa fungsi masing-masing. Jadi, ekosistem itu gampangnya dibagi dua. Ada komponen biotik, ini semua yang hidup, tumbuhan, hewan, jamur, bakteri. Terus ada abiotik, ini yang nggak hidup tapi penting banget buat yang hidup, kayak air, matahari, dan tanah. Nah, ini bagian yang paling keren menurut saya. Ujian ini tuh nggak cuma ngetes hafalan definisi, tapi bener-bener pemahaman. Coba lihat pertanyaan esai ini. Ini diambil langsung dari kisi-kisinya. Siswa dipaksa mikir kayak seorang ahli ekologi. Kalau satu bagian dari rantai ini hilang, apa efek domino yang bakal terjadi? Keren kan? Jadi, intinya apa? Intinya kisi-kisi ini bukan cuma soal apa yang siswa tahu, tapi yang jauh lebih penting, ini soal gimana cara mereka berpikir. Coba kita lihat strukturnya. Ujian ini sengaja banget dibikin dengan campuran soal yang mudah, sedang, dan sukar. Tujuannya bukan buat ngejebak loh, tapi supaya semua siswa yang cepat nangkep atau yang butuh waktu lebih, semuanya punya kesempatan buat nunjukin apa yang mereka bisa. Dan yang lebih dalam lagi, ujian ini ngukur level berpikir. Ada 3 level kognitif. L1 itu level paling dasar, cuma mengingat fakta. L2 naik dikit, itu level memahami dan ngejelasin. Nah, L3 ini yang paling tinggi, level analisis, di mana siswa harus bisa nerapin ilmunya ke situasi baru. Coba deh lihat bedanya. Jauh banget kan? Soal L1 itu cuma minta ingatan sederhana. Sebutkan satu ciri makhluk hidup. Gampang. Tapi soal L3, siswa dikasih data, terus harus pakai kunci determinasi buat mecahin teka-teki. Nah, ini dia bedanya antara sekedar tahu sebuah fakta dengan berpikir kayak seorang ilmuwan. Oke, mungkin Anda bertanya-tanya, terus kenapa kita repot-repot ngebongkar ujian anak SMP dari Indonesia? Apa pentingnya buat kita? Penting karena kisi-kisi ini, meskipun kelihatannya sederhana, sebenarnya ngasih lihat kita sebuah cerita yang universal. Cerita tentang gimana pengetahuan itu dibangun. Prosesnya metodis, selangkah demi selangkah, dari yang paling dasar sampai ke analisis yang rumit. Dan ujung-ujungnya, ini semua ngebekalin siswa buat ngerti posisi mereka di dunia ini.
Dokumen ini ngajarin kita cara memilah, cara menghubungkan, dan yang paling penting, cara berpikir. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan buat direnungkan nih. Kira-kira cetak biru atau kerangka tak terlihat apa ya yang selama ini udah ngebentuk cara kita semua memandang dunia?